Ukraina menghadapi masalah kecepatan. Pasukan drone interceptornya yang berkembang pesat sangat efektif melawan drone Shahid Rusia yang lebih lambat. Sayangnya, drone interceptor yang sama itu tidak cukup cepat untuk menghadapi ancaman yang lebih gesit seperti Jaren 4 bertenaga jet atau rudal jelajah KH-101. Namun hal itu bisa segera berubah karena Ukraina dan Jerman telah menemukan cara untuk mempercepat drone interceptor mereka dan menghancurkan drone Rusia tercepat. Inilah Apex Rocket Hunter. Ini adalah drone eksperimental bertenaga baterai yang dibuat oleh perusahaan Jerman Quantum Systems yang berkantor pusat di Bavaria, namun memiliki kantor di seluruh dunia dan merupakan salah satu spesialis terkemuka dalam pengembangan, desain, dan produksi kendaraan udara tak berawak kecil atau UAV. Ingin mendorong batas teknologi UAV, tim insinyur Next dari Quantum Systems menciptakan Apex Rocket Hunter dengan satu tujuan utama, untuk memecahkan rekor dunia kecepatan pesawat bertenaga baterai. Rekor tersebut dicatat pada 657,59 km per jam, 409 mil per jam oleh saudara asal Afrika Selatan Luke dan Mike Bell menggunakan drone Peregrine V4 mereka pada bulan Desember 2025. Namun, pada 26 Juni 2026, Apex Rocket Hunter milik Quantum Systems melaju jauh lebih cepat, mencapai kecepatan puncak 699 km per jam atau 434 mil per jam selama periode penerbangan lurus dan datar. Karena pengujian dilakukan secara internal tanpa kehadiran perwakilan dari tim Guinness World Record untuk memantau dan memvalidasi kecepatan tersebut, Quantum Systems belum secara resmi memecahkan rekor tersebut. Namun perusahaan tampaknya yakin bahwa mereka akan mampu melakukannya dan sudah dalam proses mempersiapkan sertifikasi resmi. Selain itu, para insinyur sangat yakin ciptaan mereka bisa lebih cepat lagi. Insinyur prototip senior Robert Gardemin mengatakan kepada media bahwa timnya telah bekerja lebih dari setahun pada Rocket Hunter dan belum berencana berhenti dalam waktu dekat. 699 km per jam adalah pencapaian yang luar biasa, tapi ini baru permulaan. Kami akan segera kembali untuk melaju lebih cepat lagi dan menjadikannya resmi. Mengapa ini penting untuk Ukraina? Lagi pula, Apex Rocket Hunter bukanlah drone militer. Ini hanyalah produk eksperimental sederhana, sebuah UAV prototype yang dirancang untuk melaju secepat mungkin, bukan untuk menjatuhkan bom ke target musuh. Nah, untuk memahami pentingnya cerita ini bagi Ukraina, Anda perlu melihat lebih dalam dari judul berita. Ini bukan soal Rocket Hunter atau kecepatan yang dicapai. Ini tentang teknologi di baliknya. Ini tentang fakta bahwa sebuah tim insinyur berhasil melakukan sesuatu yang dulu tampak mustahil, membuat drone listrik yang relatif sederhana dan ringkas bergerak hampir secepat rudal jelajah. Dan ceritanya tidak berhenti di situ. Bagi Ukraina, ini baru saja dimulai. Karena inilah fakta penting lainnya tentang Quantum Systems. Sistem ini bekerja sangat erat dengan Ukraina. Bahkan, mereka memiliki anak perusahaan Ukraina sendiri, We Drones, yang sudah mencari cara untuk mengintegrasikan jenis teknologi yang sama seperti yang terlihat pada Apex Rocket Hunter ke dalam UAV militer mereka sendiri, termasuk model yang sudah ada seperti Strela Interceptor dan juga yang masih dalam pengembangan yang baru saja dirilis seperti Jaeger yang menggunakan kombinasi penggerak listrik dan roket untuk mencapai ketinggian 4.000 meter hanya dalam 30 detik. We Drones berencana uji coba pemecahan rekor dalam beberapa minggu dan bulan ke depan untuk membuat drone mereka lebih cepat dari sebelumnya. Perusahaan drone lain di seluruh Ukraina juga bekerja menuju tujuan yang sama. Dan untuk memahami alasannya, kita harus melihat salah satu masalah terbesar yang dihadapi pasukan Kiev saat ini. Meskipun Rusia telah mengalami pukulan telak belakangan ini, menderita banyak serangan dahsyat di wilayah pendudukan dan wilayahnya sendiri, termasuk serangan terhadap kilang minyak dan jalur pasokan militernya, mereka terus membalas dengan serangan udara mereka sendiri terhadap target-target Ukraina. Baik siang maupun malam, Kremlin terus meluncurkan kawanan besar drone dan rentetan rudal melintasi perbatasan menuju kota-kota dan permukiman Ukraina. Serangan-serangan ini sebenarnya tidak benar-benar melambat atau berkurang secara signifikan. Bahkan, bisa dibilang, Rusia justru membuat serangannya semakin intens dengan menggunakan UAV yang lebih canggih dan jumlah rudal berkecepatan tinggi yang lebih banyak. Seperti yang dikonfirmasi oleh Kepala Direktorat Komunikasi Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, dalam wawancara bulan Juli dengan United News. Saya tidak bilang jumlah mereka berkurang. Sekarang mereka lebih fokus pada rudal balistik karena memahami tantangan kita mengamankan rudal untuk Ukraina. Mereka kini menyerang setiap malam dan siang hari. Jika musuh punya tujuan seperti itu, drone bisa menyerang kapan saja. Sekarang, laporan tanggal 2 Juli,
dari Institute of the Study of War juga menemukan bahwa Rusia tampaknya mengalihkan fokusnya ke aset udara yang lebih cepat, seperti drone bertenaga jet. Pasukan Rusia mungkin juga telah mengubah pola manufaktur, seperti berupaya mendesentralisasi produksi drone tipe Shahid atau beralih ke varian drone prioritas yang mungkin lebih sulit untuk diproduksi, seperti drone dengan mesin jet. Ini kemungkinan respons langsung terhadap fakta bahwa Ukraina telah mengembangkan armada drone pencegat yang efektif. Dengan model seperti Skyfall, P1 Sun, dan Wild Hornet Sting 2 yang mampu mencari dan menghancurkan drone tipe Shahid di udara sebelum mereka sempat mendekati target yang dituju. Menyadari bahwa banyak drone dasarnya tidak lagi seefektif dulu, Rusia tampaknya telah menyesuaikan pendekatannya. Dan sayangnya bagi Ukraina, strategi ini berhasil. Drone bertenaga jet seperti Jaren 4 biasanya melaju dengan kecepatan antara 300 hingga 400 km per jam atau 186 hingga 248 mil per jam. Namun drone ini dapat berakselerasi hingga 500 km per jam atau 311 mil per jam jika diperlukan berkat mesin turbojet mereka. Itu terlalu cepat untuk bisa dihadapi oleh banyak drone pencegat Ukraina. Sting 2 dan P1 Sun misalnya memiliki kecepatan puncak sekitar 300 km per jam atau 186 mil per jam. Rudal-rudal Rusia juga bergerak dengan kecepatan tinggi, mulai dari sekitar 750 km per jam atau 460 mil per jam untuk model seperti KH-101 dan KH-55. Armada drone pencegat yang dimiliki Ukraina saat ini hampir tidak memiliki peluang untuk menghentikan jenis senjata seperti ini, dan masalahnya tidak berhenti sampai di situ. Sayangnya, pasukan Kiev hanya memiliki rudal pencegat berkecepatan tinggi terbatas, seperti rudal PAC-3 buatan Amerika Serikat dalam baterai Patriot untuk menetralkan ancaman tercepat Rusia. Catatan menunjukkan bahwa sekitar 620 rudal ini diproduksi pada tahun 2025. Dan itu bukan hanya untuk Ukraina, tapi untuk seluruh dunia. Dan ada beberapa negara yang sedang antre untuk membelinya. Negara-negara seperti Jerman, Jepang, dan Polandia. Amerika Serikat biasanya menjaga stok rudal PAC-3 untuk kebutuhan dan operasinya sendiri. Dan negara-negara bisa sangat cepat menghabiskan aset ini. Memang, selama Perang Iran di awal tahun 2026, 800 rudal Patriot digunakan untuk mempertahankan negara-negara Timur Tengah dari serangan Iran hanya dalam hitungan hari. Ukraina menghadapi ancaman yang lebih besar dan serangan yang jauh lebih intens setiap hari dan malam. Sederhananya, tidak ada cukup rudal Patriot di dunia ini untuk membantunya mempertahankan diri. Itu bukan hiperbola, itu fakta. Menurut analisis mendalam yang dilakukan oleh Defense Express, bahkan jika Amerika Serikat mengirimkan setiap rudal PAC-3 yang mereka buat langsung ke Ukraina, itu tetap tidak akan cukup. Berikut alasannya. Menurut data intelijen Ukraina sendiri, Rusia memproduksi sekitar 60 rudal balistik Iskander-M, 40 rudal balistik untuk sistem S-300 dan S-400. Mereka 10 rudal balistik Kinzhal dan hingga 3 rudal hipersonik Zircon setiap bulannya. Itu berarti ada 113 aset yang membutuhkan intersepsi kelas Patriot untuk menanggulanginya. Tingkat produksi PAC-3 saat ini mendekati 60 unit per bulan. Itu jelas tidak cukup. Rusia juga meningkatkan produksi drone jetnya dengan rencana memproduksi sekitar 500 jet Ren 4 setiap bulan, dan Ukraina membutuhkan Patriot atau rudal pencegat kelas atas lainnya jika ingin berhasil menghentikannya. Dan bukan hanya karena rudal-rudal ini relatif langka, tapi juga mahal. PAC-3 harganya beberapa juta dolar per unit. Rudal pencegat lainnya juga seringkali mendekati atau bahkan melewati angka 1 juta dolar. Mengingat biaya dan kelangkaannya, Ukraina tak boleh menyia-nyiakan rudal pencegat untuk target prioritas rendah atau bernilai kecil. Ukraina perlu mencari alternatif lebih murah, namun mereka kesulitan dan mulai menanggung akibatnya. Pada 7 Juli misalnya, Rusia menembakkan 23 rudal balistik Iskander-M dan 6 rudal berkecepatan tinggi Zircon dan Onyx ke Ukraina dalam serangan besar-besaran semalam. Ukraina gagal mencegat rudal-rudal tersebut, dan ini bukan pertama kali. Ini menunjukkan tren mengkhawatirkan di mana pasukan Kiev kesulitan menghadapi serangan udara Moskow. Teknologi Apex Record Hunter dapat menghentikan tren itu dan mengembalikan Ukraina ke jalurnya. Tapi sebelum kami jelaskan caranya, Anda sedang menonton acara militer. Dan jika Anda belum berlangganan, sekaranglah waktunya. Sekilas, tampaknya masalah semakin menumpuk bagi Ukraina. Negara ini menghadapi ancaman dari Rusia yang semakin cepat dan semakin sulit untuk diatasi. Ukraina menghadapi serangan yang lebih intens yang dapat menyebabkan korban besar dan kehancuran luas. Dan persediaan semua pencegat pentingnya semakin menipis secara berbahaya. Namun, semua masalah ini sebenarnya bisa diatasi dengan satu hal saja, yaitu pencegat yang lebih cepat. Ukraina sudah menunjukkan betapa besar dampak drone pencegat. Drone-drone ini relatif murah untuk dibuat, mudah dikerahkan, dan sangat efektif terhadap target yang tepat.
Pada Maret 2026 misalnya, pencegat Ukraina berhasil menjatuhkan lebih dari 33.000 UAV musuh, membuktikan betapa berharganya dan pentingnya mereka bagi upaya pertahanan negara. Namun agar tetap bernilai dan berdampak, mereka harus tetap relevan. Mereka sangat relevan ketika Rusia sangat bergantung pada drone tipe Shahid 136 yang hanya bisa mencapai kecepatan puncak sekitar 185 km per jam atau 115 mil per jam. Terbang hampir 2 kali lebih cepat, pesawat pencegat utama Ukraina dapat dengan mudah lepas landas dan mengejar Shahid yang sudah bergerak. Dengan pilot atau sistem AI di dalamnya, mampu memunci target mereka dan menghancurkannya dengan efisiensi mematikan. Namun seiring Rusia beralih ke aset yang bergerak lebih cepat seperti Jaren 4, pesawat pencegat Ukraina menjadi kurang relevan. Mereka tidak mampu mengejar target jenis ini dan sebagai gantinya harus mengantisipasi jalur terbangnya serta mengambil posisi yang tepat untuk tabrakan langsung jika ingin mencegatnya. Itu lebih sulit sehingga banyak Jaren 4 bisa melewati pesawat seperti P-1 Suns dengan mudah. Tapi bayangkan jika drone Ukraina bisa melaju secepat Apex Record Hunter dan mendekati kecepatan 700 km per jam atau 435 mil per jam. Tiba-tiba semua perhitungannya jadi menguntungkan Kiev. Menjatuhkan drone bertenaga jet hampir semudah menghancurkan Shahid biasa karena pesawat pencegat bisa mengejar dan bermanuver di sekitar mereka, bergerak menyerang pada sudut tepat sehingga hampir pasti menghancurkan target. Dan keuntungannya tidak hanya itu, mengingat beberapa rudal jelajah Rusia melaju antara 700 hingga 900 km per jam, bukan hal yang mustahil untuk mengatakan bahwa pesawat pencegat berkecepatan tinggi juga bisa menangkal ancaman-ancaman ini, terutama jika teknologi ini dapat dikembangkan lebih lanjut, seperti diyakini para insinyur quantum systems. Pesawat pencegat tak perlu terbang jauh lebih cepat dari rudal untuk mencegatnya. Ukurannya juga jauh lebih besar dari drone. Mereka mudah terdeteksi oleh sistem radar. Ukraina bisa mengandalkan jangkauan radarnya untuk mendeteksi rudal lebih awal, lalu meluncurkan drone di depan mereka, siap dan menunggu untuk menabrak targetnya. Tantangannya kemudian akan menjadi soal penempatan, bukan soal kecepatan. Dan jika Ukraina bisa mengatasinya, mereka bisa sampai pada titik di mana mereka secara konsisten dapat menghancurkan rudal jelajah bernilai jutaan dolar dengan drone yang hanya memerlukan biaya beberapa ribu dolar untuk dibuat. Mengembangkan konsep ini lebih jauh. Jika teknologinya berkembang dengan cukup baik, Ukraina bahkan pada akhirnya bisa memiliki drone pencegat yang cukup cepat dan lincah untuk menghancurkan aset musuh yang paling cepat, yaitu jet tempur. Jet terbaik Rusia dengan mudah menembus penghalang suara dengan Su-57 mampu mencapai kecepatan maksimum Mach 2, sekitar 1.320 mil per jam atau 2.135 km per jam. Itu jauh lebih cepat daripada Apex Record Hunter yang jelas tidak akan cukup cepat untuk mengejar atau menyusul jet yang sudah melaju dengan kecepatan supersonik. Namun Ukraina masih mungkin menyiapkan kawanan kecil interseptor untuk menyergap jet di area tujuan dengan mengandalkan posisi dan perhitungan geometris untuk menyerang mereka. Dengan teknologi saat ini, hal itu kecil kemungkinan terjadi dalam waktu dekat, tapi berpotensi menjadi keuntungan jangka panjang. Namun untuk jangka pendek, mudah untuk melihat bagaimana teknologi quantum systems dapat terus membentuk doktrin pertahanan Ukraina ke depannya. Kiev menegaskan fokus utama adalah keterjangkauan. Mereka kekurangan dana dan sumber daya untuk memproduksi rudal sebanyak Rusia, serta enggan menggunakan aset mahal hanya demi menghancurkan drone murah. Mereka memahami bahwa uang mungkin adalah sumber daya terpenting dalam perang ini. Dan mereka tahu satu-satunya cara untuk menang adalah dengan mempertahankan pendekatan yang hemat biaya yang telah memungkinkan mereka bertahan selama ini, sambil melakukan segala yang mereka bisa untuk membuat konflik ini semahal mungkin bagi Kremlin. Inilah sebabnya Ukraina selalu berusaha mencari cara termurah untuk mencegat amunisi musuh, seperti menggunakan pencegat seharga $1.000 untuk menghancurkan Shahid seharga $25.000. Teknologi Record Hunter bisa menjadi kunci untuk membawa strategi itu ke tingkat berikutnya. Ini akan memungkinkan Ukraina tidak hanya melawan drone Rusia yang lebih murah dan lambat, tetapi juga model bertenaga jet yang lebih canggih, memaksa para komandan Kremlin kembali memikirkan strategi mereka dari awal karena mereka terus menghamburkan banyak uang untuk serangan yang gagal membuahkan hasil. Setiap intersepsi Ukraina bukan hanya membuat aset Rusia sia-sia, tapi juga punya arti lebih besar. Itu berarti nyawa telah diselamatkan, bangunan-bangunan terhindar dari kehancuran, dan infrastruktur penting yang mungkin telah hancur justru akan tetap bertahan untuk hari esok. Setiap intersepsi menggunakan drone murah juga berarti satu rudal mahal yang tidak perlu ditembakkan oleh Ukraina. Dan seiring waktu,
semua manfaat itu akan terus bertambah. Semakin sering Ukraina memakai pasukan interseptornya, semakin banyak rudal yang dapat disimpan untuk menghadapi ancaman besar seperti rudal balistik dan jet tempur. Hal ini pada akhirnya bisa memberi sedikit ruang bernapas bagi pasukan Kiev karena mereka dapat memperpanjang umur dan efektivitas persediaan rudal yang ada, serta membeli waktu hingga kiriman PAC-3 NASAMS atau Iris-T berikutnya tiba dari sekutu mereka. Sementara itu Rusia akan kembali menghadapi masalah yang makin mahal. Mereka sudah mengeluarkan biaya lebih besar untuk serangan udara dengan memakai jet, drone, dan rudal dalam jumlah yang lebih besar. Dan mereka berharap serangan mahal ini cukup besar dan cukup merusak untuk membanjiri pertahanan udara Ukraina, menghancurkan infrastrukturnya, dan menguras persediaan rudalnya. Pada akhirnya, Kremlin berharap taktik ini bisa menjadi penentu kemenangan perang. Namun jika Ukraina dapat segera meluncurkan drone pencegat berkecepatan tinggi, harapan itu akan hancur. Rusia harus mengambil langkah lebih jauh, seperti mengembangkan drone lebih cepat atau memakai lebih banyak rudal untuk memberi kerusakan serius dan permanen pada musuhnya, yang berarti biaya lebih besar. Dan dengan ekonomi Rusia yang semakin berada dalam posisi berbahaya, Presiden Vladimir Putin hanya bisa memaksa keuangan negaranya sampai batas tertentu sebelum seluruh sistem runtuh. Tentu saja ada beberapa catatan di sini. Pertama, dan yang paling penting, Record Hunter hanyalah drone eksperimental dan tidak dirancang untuk aplikasi militer. Meski para perancang Wii Drones diberi kebebasan penuh dengan model ini, tetap butuh waktu dan usaha rekayasa untuk mengintegrasikan sistem pemandu dan menguji muatan. Melengkapinya dengan perang elektronik, sistem penanggulangan, dan sistem komunikasi, serta melakukan semua perubahan lain yang diperlukan untuk mengubah Apex Record Hunter dari prototipe demonstrasi menjadi senjata operasional. Pertempuran nyata jauh lebih kompleks dibanding penerbangan uji terkontrol. Tim desain mungkin menemukan Record Hunter mulai kehilangan kecepatan dan kelincahan setelah dimodifikasi secara militer. Singkatnya, bukan berarti Ukraina bisa langsung menambah hulu ledak dan memproduksi massal interseptor berkecepatan tinggi ini dalam semalam. Ini butuh waktu, tapi teknologinya sudah ada dan itu yang terpenting. Memecahkan rekor kecepatan adalah bagian pertama dari tantangannya. Langkah berikutnya adalah membawa kecepatan yang sama ke medan perang, dan itu akan menjadi tugas tim ahli Quantum Systems dan Wii Drones untuk mewujudkannya. Jika mereka berhasil, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka bisa mengubah wajah perang ini selamanya dan meningkatkan ketahanan Ukraina terhadap serangan drone massal, membantu negara itu menghemat penggunaan aset termahalnya, serta menambah lapisan baru pada pertahanan udara Kiev yang luar biasa. Ini hanyalah salah satu dari banyak cara Ukraina memperkuat armada interseptornya. Mereka baru saja memperkenalkan UAV Zirka yang mampu mendeteksi, melacak, dan menghancurkan drone Shahid Rusia secara mandiri dengan minim campur tangan manusia. Dan Anda bisa mempelajari lebih lanjut tentang hal itu di video penjelasan mendetail ini. Atau tonton video ini untuk melihat bagaimana kampanye Middle Strike Ukraina memberikan dampak besar di Crimea, memutus jalur pasokan Kremlin, dan memaksa warga serta wisatawan Rusia untuk bergegas keluar secepat mungkin. Dan terakhir, jangan lupa untuk berlangganan acara militer agar tetap mendapatkan berita dan perkembangan terbaru dari perang Rusia-Ukraina serta konflik besar lainnya di seluruh dunia.